Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran ilmu falak kelas 12. Materi yang lalu kita sudah menyampaikan materi tentang sistem penanggalan. Apa manfaat dan guna sistem penanggalan sudah kemarin disampaikan. Dan sistem penanggalan ini ada berbagai macam jenis. Ada jenis kalender matahari, ada kalender bulan dan lain sebagainya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem penanggalan Masehi. Sistem penanggalan Masehi ini adalah berdasarkan peredaran matahari. Sistem penanggalan Masehi ini kemudian mendapat berbagai macam koreksi dan perubahan dan terakhir dirubah oleh Paus Gregorius yang ke-13 dan sampai sekarang berlaku. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan tarikh Hijriyah. Saya kira semua orang Islam mengetahui tarikh Hijriyah. Tarikh Hijriyah ini sebetulnya disebut juga kalender Islam. Sebetulnya kalender Masehi juga kalender Islam karena semuanya ada berdasarkan peredaran matahari dan bulan ciptaan Allah. Kalender Masehi berdasarkan peredaran kalender Hijri Masehi berdasarkan penanggalan matahari yang diciptakan oleh Allah dan juga penanggalan Hijriyah berdasarkan penanggalan bulan juga ciptaan Allah. Nah, tarikh Hijriyah ini dulu namanya bukan tarikh Hijriyah. Tidak ada nama dulu, tidak ada nama tarikh Hijriyah atau tarikh yang lainnya. Tarikh ini sebetulnya sudah digunakan sebelumnya, sebelum Jahiliyah sudah berguna. Tapi penanggalan ini disebut tarikh Hijriyah, ini baru ditetapkan zaman Umar bin Khattab pada tanggal 20 Jumadil Tsani tahun 17 Hijriyah. Pada tahun 17 Hijriyah. Jadi zaman Nabi belum ada penanggalan Hijriyah. Zaman Jahiliyah juga namanya bukan tarikh Hijriyah. Dinamakan tarikh Hijriyah itu mulai pada zaman Umar bin Khattab. Nah, kenapa disebut tarikh Hijriyah? Karena tahun pertamanya bertepatan dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah. Umar bin Khattab itu merubah tarikh ini, menamakan tarikh Hijriyah ini. Suatu saat Umar bin Khattab, sejarahnya ini, saya ingin menyampaikan sejarah dari tarikh Hijriyah ini. Tarikh Hijriyah ini pertama kali diperkenalkan oleh Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriyah. Jadi pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar belum ada penanggalan Hijriyah. Umar bin Khattab suatu saat melihat penanggalan. Dalam penanggalan zaman Nabi dan zaman Umar bin Khattab, bahkan sebelumnya zaman Jahiliyah, tarikh ini atau penanggalan ini tidak pakai tahun, tidak pakai nomor. Misalnya, ketika Nabi Muhammad lahir disebutnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada tahunnya, hanya tahun gajah gitu ya. Tidak ada namanya. Jadi dari dulu tidak pernah diberi nomor. Nah, suatu saat Umar bin Khattab menemukan sebuah surat, sebuah dokumen, ada tanggalnya tapi tidak ada tahunnya. Ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain, ini tahun berapa? Para sahabat tidak ada yang tahu ini tahunnya. Kemudian juga Amr bin As ketika itu jadi gubernur di Mesir menanyakan, ini penanggalan kita tidak pakai tahun, mestinya penanggalan Islam ini harus pakai tahun. Berdasarkan penemuan Umar bin Khattab, kemudian usul dari Amr bin As dan sebagainya, kemudian Umar mengumpulkan para sahabat untuk memberi nomor tahun. Kemudian muncullah berbagai macam usul. Ada yang mengusulkan penanggalan ini dimulai dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi usulan ini oleh Umar bin Khattab tidak diterima. Karena menurut Umar bin Khattab, lahirnya Nabi Muhammad tidak luar biasa. Lahirnya Nabi Muhammad sama seperti lahirnya manusia yang lain. Berbeda dengan lahirnya Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih lahir tentu saja geger karena dia lahir tanpa ayah. Kemudian Umar bin Khattab juga Isa Al-Masih juga lahir bisa ngomong ya. Nabi Muhammad lahir tidak ada yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad lahir di kota Makkah berjalan seperti biasa.
tidak ada yang luar biasa. Jadi usulan bahwa tahun pertama ini adalah sama dengan lahirnya Nabi Muhammad, usulan ini tidak diterima karena tidak ada yang istimewa. Kemudian ada lagi yang mengusulkan tahun pertama itu adalah bersama dengan Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj juga luar biasa. Ada peristiwa yang hebat karena ada perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya berlangsung satu malam. Tapi usulan ini oleh musyawirin, oleh Umar bin Khattab juga tidak diterima. Karena setelah Isra Mi'raj juga, walaupun dalam Isra Mi'raj juga ada perintah sholat, tidak ada peristiwa atau hal-hal yang luar biasa. Kemudian berdasarkan usulan-usulan diusulkanlah usulan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwa tahun pertama itu adalah hijrahnya Nabi. Usulan ini kemudian diterima karena hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah ini adalah suatu peristiwa luar biasa. Karena Islam kemudian berkembang pesat setelah hijrah. Oleh karena itu untuk memperingatinya maka tahun pertama Islam itu dimulai dengan tahun hijrahnya Nabi, tahun pertama ini. Nah, tahun hijrahnya Nabi ini bukan pada tanggal 1 Muharram. Sekarang kan tahun baru Islam itu hijriah itu kan mulainya 1 Muharram. Padahal Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah bukan pada bulan Muharram. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah justru pada bulan Rabiul Awal, tanggal 2 Rabiul Awal, ketika bulan sedang gelap ya. Tanggal 2 itu kan belum, kalau tanggal 14 terang bulan cahayanya. Nah, tanggal 2 itu gelap gulita di Mekah sehingga Nabi Muhammad bisa menyelinap dari rumahnya yang sudah dikepung ketika itu oleh orang-orang Quraisy yang mau membunuh Nabi Muhammad. Di dalam kamar hanya tinggal Ali bin Abi Thalib di rumahnya. Para pengintai tidak bisa melihat Nabi Muhammad menyelinap keluar dari rumahnya kemudian bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah karena tanggal 2 Rabiul Awal ketika bulan masih gelap. Karena zaman Rasul ketika itu tidak ada lampu ya, sehingga penerangan di luar tuh hanya mengandalkan penerangan bulan. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah ini pada tanggal 2 Rabiul Awal ya, tahun ke-13 setelah kenabian ya. Kalau bulannya adalah tanggal 14 September tahun 622 Masehi. Jadi Nabi Muhammad hijrah adalah pada tanggal 14 September 622 Masehi. Jadi hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah bukan tanggal 1 Muharram. Nah, penanggalan Hijriah ini menyempurnakan penanggalan Arab sebelumnya. Jadi penanggalan Hijriah itu bukan penanggalan baru ciptaan Nabi Muhammad. Ini menyempurnakan penanggalan Arab sebelumnya. Penanggalan Arab Jahiliyah ini berdasarkan pada penanggalan bulan dan matahari sekaligus. Jadi namanya lunisolar calendar. Jadi kalau Hijriyah berdasarkan peredaran bulan, Masehi peredaran matahari, penanggalan zaman Hijriyah penanggalan matahari dan bulan sekaligus. Yang zaman sekarang ada penanggalan Cina. Penanggalan Cina itu menggunakan dua sistem. Menggunakan penanggalan matahari sekaligus penanggalan bulan, itu penanggalan Cina. Jadi kalau untuk menentukan tanggal itu berdasarkan peredaran bulan, tapi untuk menentukan tahun berdasarkan matahari. Itu penanggalan Yahudi, penanggalan Cina, penanggalan Jahiliyah ini menggunakan sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Sehingga umur satu bulan itu tanggal, satu bulan itu lamanya 29 atau 30 hari. Dari tanggal 1 dari mulai bulan Sabit sampai bulan Sabit, itu menggunakan penanggalan Komariah. Tapi satu tahunnya 365 atau 366 hari, yaitu penanggalan sama dengan penanggalan Masehi, penanggalan berdasarkan matahari. Ya. Jadi penanggalan Jahiliyah ini satu bulannya 29 sampai 30 hari, tetapi satu tahunnya 365 atau 366, yaitu penanggalan Syamsiah. Nah, penanggalan Jahiliyah itu tidak pakai nomor seperti tadi. Nabi Muhammad lahir pada saat tahun gajah berdasarkan peristiwa penting. Saat itu ada pasukan Abrahah dari Afrika menyerang Makkah.
Nah, tahun itu disebut tahun gajah ya, tidak ada nomornya. Nah, awal bulan berdasarkan peredaran bulan. Jadi tanggal 1 berdasarkan hilal. Kalau muncul hilal baru tanggal 1. Itu penanggalan Arab Jahiliyah ini. Tetapi awal tahun atau bulan Muharram biasanya berlaku pada awal musim panas, yaitu pada bulan September ya. Nama-nama bulan pada zaman jahiliyah ini disesuaikan dengan nama-nama musim, dipengaruhi oleh peredaran matahari. Nah, untuk menghilangkan selisih, kan tahun Hijriyah 1 tahun kalau berdasarkan Komariah 1 tahun 354 hari. Kalau berdasarkan matahari 365. Ada selisih penanggalan Komariah dengan penanggalan Samsiah, itu ada selisih 11 hari atau 10 hari setiap tahun. Nah, untuk menghilangkan ini biasanya di dalam penanggalan Arab Jahiliyah ada bulan ke-13. Jadi setiap 3 atau 4 tahun sekali ada bulan ke-13, kan 10 hari selisihnya setiap bulan, setiap tahun nih. Nanti setelah 3 tahun sekali, tahun ketiga atau tahun keempat ada bulan ke-13. Jadi, tetapi kapan yang 1 tahun ada 13 bulan, ada tahun ini 12 bulan, tahun kapan 12 gitu ya. Seperti penanggalan Cina. Penanggalan Cina itu ada yang 1 tahun 12 bulan, ada 1 tahun 13 bulan. Nah, untuk menentukan tahun ini 12 atau 13 ini di kalangan masyarakat Arab terjadi ikhtilaf, terjadi perselisihan ya. Jadi untuk menentukan khabisat dan sebagainya sering terjadi perselisihan. Misalnya saya ambil contoh, nama-nama bulan ini berdasarkan musim, berdasarkan peredaran matahari. Misalnya bulan pertama disebut bulan Muharram karena bulan itu diharamkan perang ya. Namanya bulan Muharram. Tradisi orang Arab jahiliyah ini tradisinya adalah perang. Karena bagi orang Arab, perang ini adalah merupakan masalah ekonomi. Kalau kalah perang, dia secara ekonomi akan terbelakang. Jadi pemenang perang, suku-suku di Mekah itu, di Arab, suku yang menang perang dia menguasai sumber air. Sehingga kalau menguasai sumber air, orang yang membutuhkan air harus bayar. Jadi pemenang perang ini adalah bisa menguasai sumber air sehingga masyarakat Arab yang membutuhkan air harus bayar. Yang kedua, tradisi Arab ini adalah perdagangan. Minal masyriqi wal maghrib ya. Di dalam surat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlah. Jadi kebiasaan mereka rihlah. Rihlatas sita iwasoif. Dia melakukan perjalanan musim dingin atau musim panas. Nah, dalam perjalanan kafilah ini, di perjalanan sering ada perampok atau penyamun. Nah, oleh karena itu butuh pengawalan, jasa pengawalan. Nah, kafilah atau suku-suku yang menang perang biasanya dia disewa oleh pedagang untuk mengawal dagangannya atau mengawal kafilahnya. Sehingga pemenang perang ini dia secara ekonomi kuat. Nah, orang yang lemah biasanya suatu saat akan mengalahkan kabilah atau suku-suku yang menang perang ini. Sehingga di dalam tradisi Arab, perang ini adalah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan. Nah, tetapi kemudian disepakati ada beberapa bulan-bulan yang kemudian tidak boleh perang, namanya bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan haram perang. Disepakati oleh suku Arab, pada bulan itu tidak ada perang. Kemudian bulan berikutnya disebut bulan Sofar. Kenapa bulan Sofar? Karena daun-daunan menguning. Kuning itu bahasa Arabnya asfaro ya. Ketika daunnya menguning namanya bulan Safar. Sudah bulan Safar biasanya kalau daun sudah menguning beberapa bulan waktu kemudian dia akan rontok. Rontok itu atau gugur itu bahasa Arabnya robi. Rontok itu dua bulan, ada Robiul Awal dan Robiul Tsani. Jadi bulan Robiul Awal, Robiul Tsani adalah daun-daunan rontok atau berguguran. Nah, kemudian setelah
musim rontok, nanti datang bulan musim dingin. Musim dingin itu air membeku. Beku itu bahasa Arabnya jumad, jumud. Maka jumadil ula, jumadil sani. 2 bulan itu jumud. Maka bulan jumadil ula, jumadil sani disebut nama bulan jumad atau jumud. Al jumadil ula atau jumadil awal itu musim dingin yang pertama. Air membeku. Nah setelah musim dingin biasanya nanti akan terjadi musim musim semi. Sebelum musim semi, es ini mencair. Mencair ini bahasa Arabnya adalah rojab. Rojab itu namanya leeh, lamun cek urang Sunda mah ya, leeh itu mencair. Maka bulan Rajab itu disebut bulan mencair, disebut mencair, maka namanya bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, maka datanglah musim semi. Musim semi mulailah rumput-rumput tumbuh dan kemudian tanaman bisa tumbuh. Nah karena daerah Arab itu daerah pegunungan batu, yang bisa ditanami hanya di lembah. Maka orang-orang pergilah ke lembah untuk menggembala ternak karena rumput sudah mulai tumbuh atau bercocok tanam. Lembah ini bahasa Arabnya namanya syi'ib. Namanya bulan datang ke lembah itu namanya bulan Sya'ban ya. Itu nama-nama bulan. Sudah bulan Sya'ban kemudian karena dari musim dingin, musim semi bercocok lama-lama panas. Panas itu bahasa Arabnya Ramadan. Ramadan itu hanya bulan panas. Mulai matahari menyengat. Nah setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal. Syawal itu peningkatan, panasnya meningkat ya. Bulan bulan Syawal itu namanya meningkat. Nah, mendekati musim panas namanya bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah sangat puncaknya musim panas ada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah saking tidak kuatnya kepada suhu Arab, maka orang-orang duduk. Duduk itu bahasa Arabnya qu'udan. Maka Dzulqa'dah adalah bulan duduk atau jeung urang Sunda bulan ngajaran tua, cara ricing ya namanya bulan Dzulqa'dah. Setelah itu barulah datang haji musim Dzulhijjah ya, Dzulhijjah, Muharram dan sebagainya. Jadi berdasarkan nama-nama tradisi Arab, jadi tradisi Arab zaman dulu ini kalendernya berdasarkan musim. Kalau berdasarkan musim ada berdasarkan peredaran matahari. Saya kira itu yang pertama mengenai nama-nama bulan ya. Jadi tarikh Arab jahiliyah ini berdasarkan tadi penanggalan matahari dan bulan, kemudian 1 bulan 29 atau 30 karena menunggu terlihatnya hilal atau dari purnama sampai purnama itu hanya 1 bulan. Tapi bilangan tahun 1 tahun 365 atau 366 hari ya. Artinya dari Aries ke Aries lagi matahari itu 365 hari ya. Nah, karena penanggalan kalau nomornya pada bulan ada selisih 10 hari, maka ada bulan ke-13. Nah, setelah itu kemudian datang zaman Nabi. Zaman Nabi ini nama-nama bulan tidak dirubah. Karena apa? Karena tidak ada kaitan dengan kemusyrikan. Muharram, Safar tidak ada hubungan dengan musyrik. Ajaran Nabi Muhammad kan ajaran tauhid. Karena tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, nama-nama bulan yang sejak zaman jahiliyah ada itu tetap digunakan oleh zaman Rasulullah. Cuma zaman Rasulullah turunlah Quran surat At-Taubah yang mengatakan inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahban. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah itu 1 tahun adalah 12 bulan. Jadi zaman Rasulullah penanggalan jahiliyah itu hanya dirubah. Asalnya ada bulan ke-13 diubah jadi hanya bulan 12 bulan ya. Jadi tidak ada lagi bulan ke-13. Nah, bulan ke-13 itu zaman jahiliyah namanya bulan namanya An-Nasi, bulan An-Nasi, bulan An-Nasi dihilangkan. Jadi Nabi Muhammad merubah tarikh jahiliyah itu hanya merubah jumlahnya saja. Yang asalnya ada 12 dan 13 hanya ada 12 bulan saja.
berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara. Yang pertama itu jadi merubah jumlah bilangan bulan asalnya 13 bulan hanya menjadi 12, dan yang kedua adalah merubah bulan haram perang asalnya hanya bulan Muharram menjadi ada 3 bulan. Jadi inna iddatas syuhur indallahi isna asyara fi kitabillah yauma khuliqas samawati wal ardh minha arbaatun hurum. Dari yang 12 ada 4 yang haram. Jadi zaman Nabi Muhammad bulan Muharramnya asalnya yang haram perang hanya ada 1 bulan, itu bulan Muharram. Zaman Nabi menjadi 4 bulan haram ya. Itulah yang namanya perubahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengatur sistem penanggalan. Dan kemudian tradisi ini tetap berlaku sampai zaman Umar bin Khattab. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar tetap tidak ada nomor tahun. Inilah penanggalan tarikh Arab pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya baru nanti ada penanggalan zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dirubahnya hanya ngerubah 1, yaitu ada nomor. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad tidak ada nomor, tetapi sejak zaman Umar bin Khattab ada nomor tahun. Nah, penanggalan Hijriyah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab ini atau sejak zaman Rasul punya ciri-ciri pokok. Yang pertama, ada ciri-ciri pokok. Jadi untuk supaya memahami ajaran ini, kalian kan sudah diberi kemarin fotokopi sistem penanggalan, kemudian baca tarikh Hijriyah. Nah, ciri-ciri pokok tarikh Hijriyah itu ya, pertama, ciri tarikh Hijriyah ini berdasarkan penanggalan sinodis, peredaran sinodis bulan. Kalau penanggalan jahiliyah kan berdasarkan peredaran bulan dan matahari sekaligus. Nah, penanggalan Hijriyah sejak zaman Rasul hanya berdasarkan peredaran sinodis bulan saja ya. Sehingga 1 bulan ini lamanya kalau tidak 29 30 hari ya. Lamanya 29 30 hari. Nah, 1 tahun ini adalah 12 bulan. Terdiri 12 bulan karena bulan An-Nasi, bulan ke-13 yang ada sejak zaman jahiliyah, ini sejak zaman Rasul dihapus. Jadi 1 tahun hanya ada 12 bulan saja. Nah, 12 bulan ini lamanya adalah kurang lebih 354 11/30 hari atau 354 hari 8 jam 49 menit. Ini 1 tahun dalam penanggalan Hijriyah. Kalau dibikin desima 354 11/30 hari. Nah, karena ada pecahan 11/30 sebagaimana di dalam penanggalan Masehi kan ada 365 1/4. Karena ada pecahan 1/4, maka setiap 4 tahun ada 1 kabisat. Nah, penanggalan Hijriyah juga ada, yaitu 354 11/30. Nah, untuk menghilangkan 11/30, maka setiap 30 tahun ada 11 kabisat. Jadi dalam penanggalan Hijriyah, setiap 30 tahun ada 11 kabisat. Jadi pada tahun kabisat, bulan Dzulhijjahnya biasanya 29 menjadi 30 hari. Jadi dalam penanggalan Hijriyah ini, ciri yang lainnya, umur bulan itu selang-seling. Jadi bulan Muharram 29, bulan Safar 30, 29 Muharram 30, bulan kedua 29, 30, 29, 30, 29. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang umur bulannya 29 hari ya. Sehingga selama 1 tahun kan 315 11/30, maka selama 30 tahun lamanya adalah 10.631 hari, tidak ada lagi pecahan. Itu dari mana 10.631 hari? 11 tahun kabisat. 1 tahun kabisat, 1 tahun lamanya 355 hari. Tahun pendek atau tahun basitoh namanya 354. Jadi di dalam penanggalan Hijriyah ada 1 tahun yang 354 hari, ada yang 355 hari ya. Yang 355 hari namanya tahun kabisat.
kabisat itu namanya tahun panjang ya. Panjang, yaitu panjang, sebenarnya tidak terlalu panjang, panjangnya bedanya 1 hari. 355 hari namanya tahun kabisat, yang 354 hari namanya tahun basito ya. Kemudian itu ciri pokok dari penanggalan Hijriyah itu. Kemudian dari penanggalan nama-nama bulan selanjutnya adalah berikutnya ciri pokoknya selanjutnya adalah jadi setiap 30 tahun ada 19, kabisatnya ada 19, basitohnya 19, kabisatnya ada 11 hari. Nah, tahun kabisatnya kapan? Kalau penanggalan Masehi kan kabisatnya apabila bilangan yang habis dibagi 4. Nah, pada tahun kabisat penanggalan Hijriyah, tahun kabisatnya adalah tahun kedua, tahun kelima, tahun ketujuh, tahun 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 dan 29. Jadi ada 11 kali ya. Selain di luar itu adalah bukan tahun kabisat. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, kalian bisa menggunakan syair. Ada syair kafal khalilu kafahu diyanahu an kulli khalin hubbuhu fasonahu. Kafal ini ada syair ini terdiri dari 30 huruf. Nah, huruf-huruf bertitik, misalnya kafa, kaf huruf pertama, fa huruf kedua. Nah, kedua itu tahun kabisat. Al-khalil alif lam kho tahun kelima, huruf kelima dan seterusnya. Jadi huruf-huruf bertitik pada syair khafal khalilu kafawi adalah tahun-tahun kabisat. Jadi huruf yang bertitik ada huruf kedua, huruf kelima, huruf ketujuh, huruf ke-10, 13 itu namanya tahun kabisat. Ya. Nanti kalian bisa lihat tahun kabisat itu tahun kedua dan seterusnya. Nah, 1 tahun itu 12 bulan. Inna iddata syuhur indallahi isna asyara sahrun. Sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 36. Jadi bulan Muharram 30 hari, bulan Safar 29, bulan Rabiul Awal 30, 29 hari bulan Rabiul Awal Tsani, Jumadil Ula 30, Jumadil Tsani 29, Rajab 30, Sya'ban 29, Ramadan 30, Syawal 29, Dzulqa'dah 30 dan Dzulhijjah. Pada tahun kabisat 30, tahun basitat 29 hari ya. Jadi bulan-bulan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu umur bulannya 30 hari. Tapi bulan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan 10 itu lama harinya 29. Kecuali bulan ke-12, bulan Dzulhijjah ada yang 29, ada yang 30. Pada bulan Dzulhijjah tahun kabisat itu 30 hari, pada tahun basitah 29 hari. Nah, inilah namanya umur-umur bulan pada penanggalan Hijriyah. Nah, dari sana saya bisa menyimpulkan ya, saya sampai akhir saja ya kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tarikh Hijriyah ini saya simpulkan ada 3 tahap penanggalan Hijriyah. Yang pertama zaman Jahiliyah, yang kedua zaman Rasulullah, dan yang ketiga zaman Umar sampai sekarang. Nah, pada zaman Jahiliyah dasarnya adalah berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Ya. Zaman Rasulullah dirubah menjadi penanggalan bulan saja. Kemudian zaman Jahiliyah 1 tahun ada yang 12 sampai 13 bulan. Zaman Rasulullah hanya ada 12 bulan. Ini bedanya penanggalan Hijriyah, penanggalan Arab sebelum Rasulullah mah ada 12 sampai 13. Zaman Nabi hanya ada 12 bulan saja. Baik penanggalan zaman Jahiliyah maupun penanggalan zaman Rasulullah sama-sama tidak ada nomor tahun. Baru pada penanggalan zaman Umar bin Khattab. Mulai zaman Umar bin Khattab penanggalan itu ada nomoran. Tapi nomornya ini baru berlaku pada tahun 17 Hijriah. Jadi nomornya berlaku surut penanggalan pada penanggalan tanggal 1 Hijriah. Jadi saya sebenarnya ini dalam PowerPoint bikin perbandingan antara penanggalan
Arab Jahiliyah dan penanggalan Hijriyah. Jadi 1 tahun dalam penanggalan Jahiliyah mah ada yang 12 sampai 13. Penanggalan zaman Hijriyah mah hanya 12 bulan. Pedomannya, penanggalan Arab Jahiliyah berdasarkan peredaran bulan dan matahari, sedangkan pedoman penanggalan Hijriyah berdasarkan peredaran bulan saja, ya. Kemudian nomor tahun zaman Jahiliyah tidak ada nomor, zaman Rasulullah ada nomor tahun. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem penanggalan Hijriyah, ya. Selebihnya untuk memperdalam silahkan kalian baca pada print out yang sudah saya bagikan di dalam Google Classroom, ya. Di dalam Google Classroom kemarin kan sudah dibagikan fotokopian atau naskah file dalam Microsoft Word namanya sistem penanggalan. Saya kira itu saja. Nanti setelah ini selesai kita lanjutkan adalah mengenai penanggalan Jawa, karena di dalam tradisi Indonesia penanggalan yang paling umum berlaku di Indonesia adalah penanggalan Masehi, penanggalan Hijriyah dan penanggalan Jawa. Nah, pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan sistem penanggalan Jawa.